Salam sejahtera saudara, ketemu lagi kita dengan 4 menit yang mengubahkan hidup. Saat ini saya ingin berbicara tentang membangun manusia rohani. Mengapa darah dan daging tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah? Nah saudara, beberapa waktu yang lalu kita mendengar tentang vaksin yang telah didistribusikan ke banyak negara dan ternyata memiliki tanggal kadaluarsanya ya. Dan bukan hanya vaksin aja tetapi makanan-makanan, kemudian alat-alat kosmetik memiliki masa kadaluarsanya. Nah, termasuk kita juga ada masa kadaluarsanya, artinya suatu saat tubuh alami ini akan dibongkar dan kita akan meninggal ya. Nah, saudara, kita lihat kenapa darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Daging dan darah, kita hidup karena ada darah ya, kita bergerak. Ketika kita kehabisan darah, kita meninggal ya saudara. Dan dikatakan daging dan darah tidak bisa masuk, tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Karena kenapa saudara? Ternyata ini adalah daging dan darah ini adalah tubuh alami. Dan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, tubuh kita alami ini harus diubahkan. Karena itu dikatakan ketika seseorang percaya Kristus, dia menjadi manusia baru, new creature, ciptaan baru. Secara rohani diubahkan ketika kita percaya Tuhan ya. Dan dikatakan bahwa orang-orang anjing-anjing, penyembah-penyembah berhala, tukang-tukang sihir, pembunuh, orang-orang yang mencintai dusta tidak akan masuk dalam kerajaan Allah, tidak akan masuk sesuatu yang najis, termasuk darah dan daging. Karena itu kita harus diubahkan. Nah, 1 Korintus 15 ayat yang ke-51 dikatakan apa? Sesungguhnya aku menyatakan suatu rahasia kepadamu. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafir yang terakhir, sebab nafir akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Nah, siapa yang akan diubahkan nanti ketika Kristus datang? Yaitu orang-orang yang percaya Kristus. Ketika Kristus datang, orang-orang yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan, dan kita yang masih hidup, yang percaya Tuhan, diubahkan tubuh alami kita menjadi tubuh kemuliaan, menjadi tubuh sorgawi. Nah, saudara, kita melihat ya saudara, sehebat apapun seseorang merawat tubuhnya, merawat dirinya, tetapi suatu saat nanti berhubung dengan berjalannya waktu, tanda-tanda penuaan, akan terjadi proses penuaan, proses alami akan berlangsung, dan kemudian kita akan suatu saat, kemah kita ini akan dibongkar, suatu saat kita akan meninggal menghadap Tuhan, dan sesudah itu kita akan dihakimi. Dan di dalam orang-orang yang sudah meninggal dikatakan tidak ada kreativitas lagi ya. Kita bersyukur kita masih bergerak, diberikan nafas hidup ya. Dikatakan firman Tuhan bahwa kita perlu membangun manusia rohani kita. Sangat penting. Dikatakan Rasul Paulus berbicara tentang, dikatakan ada tubuh jasmani atau tubuh alami, dan ada pula tubuh sorgawi. Kemuliaan tubuh sorgawi berbeda dengan kemuliaan tubuh rohani. Kemuliaan matahari berbeda dengan kemuliaan bulan, berbeda dengan kemuliaan bintang. Dan kita melihat saudara bahwa sangat penting kita membangun manusia rohani kita. Kita melihat lagi masih dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58 dikatakan apa? Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Dikatakan bahwa berdiri teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan, karena apapun yang kita perbuat di dalam Tuhan dan pekerjaannya tidak akan sia-sia. Kurang lebih setahun ini kita kebanyakan ibadah secara online, dan mungkin baru akhir-akhir ini ya sebagian sudah mulai ibadah onsite ya, sudah mulai ketemu muka ya dengan menjaga protokol kesehatan ya. Nah, saudara, nasihat firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita perlu membangun manusia rohani. Sangat penting, kenapa saudara? Karena manusia rohani ini akan kita bawa sampai kepada kekekalan. Kita perlu, setelah kita percaya Tuhan, kita perlu membangun karakter building. Karakter itu apa? Dikatakan ada buah roh, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Di hari-hari ini kita perlu membangun kehidupan iman kita. Kita perlu membangun manusia rohani kita, karena darah dan daging tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Semoga saya dan saudara yang percaya, suatu saat nanti kita akan beroleh bagian di dalam kerajaan Tuhan. Tetap bangun kehidupan manusia rohani kita. Sampai ketemu lagi, dan Tuhan memberkati saya dan saudara.